warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Setiawan dengan NIM 289215008, pelajaran etika bisnis, dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, sarjana ekonomi, magister manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan etika bisnis. Yang saya jelaskan di sini PT Paros, PT Paros bergerak di bidang farmasi. Latar belakang PT Paros di Indonesia, Paros adalah salah satu dari beberapa perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Indonesia, berdiri sejak 30 September 1971 dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang merupakan sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM pada 30 Juni 1990 serta memiliki sertifikat ISO 9001 atau 2000. Sebuah perusahaan dalam negeri PMDN yang bergerak dalam bidang obat-obatan farmasi. PT Paros Indonesia saat ini berkantor pusat di Jalan Limo nomor 40 Permata Hijau, Senayan, Jakarta 12220 dan mempunyai cabang di setiap ibu kota provinsi. PT Paros Indonesia merupakan perusahaan farmasi yang pertama memperoleh sertifikat cara produksi obat yang baik dari Departemen Kesehatan dan dipercaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan obat bermutu dengan harga yang terjangkau. Bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas. PT Paros Indonesia ini termasuk perseroan yang tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan PT Paros Indonesia. Pelanggaran etika bisnis pada Abotil oleh PT Paros Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir ini sudah ada 3 produk yang izin edarnya ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Dimulai dari Viostin dan Ezinplex tanggal 5 Februari lalu karena terbukti mengandung DNA babi. Kini Albotil pun dibatalkan izin edarnya per tanggal 15 Februari setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Abotil oleh profesional kesehatan dalam 2 tahun terakhir ini. Pada kasus Viostin dan Enzyplex boleh dikatakan levelnya tidak sampai membahayakan pasien, hanya tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan produk. Mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim, sehingga produk yang mengandung babi harus mengikuti ketentuan khusus. Tapi untuk kasus Abotil ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Abotil yang malah memperparah sariawan derita pasien dan menyebabkan infeksi. Sudut pandang ekonomi. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama policresulen dengan konsentrasi 36%. Policresulen adalah senyawa asam organik yang diperoleh dari proses kondensasi formalin dan senyawa metacresulfonic acid. Policresulen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat Albotil digunakan pada sariawan pun tidak lagi terasa. Bagi Anda yang pengalaman memakai obat ini, mungkin akan menyaksikan sendiri saat setelah Albotil digunakan, sariawan akan menjadi berwarna putih dan kering. Jadi sebenarnya policresulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Utilitarian approach. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip
dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dari kasus Albotil ini, kita tentunya sangat prihatin atas banyaknya pasien yang telah dirugikan. Tapi tidak perlu juga saling menyalahkan dan mempertanyakan kompetensi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berkaca dari kasus thalidomid, penarikan produk obat karena efek samping yang muncul meskipun produk tersebut sudah lama beredar di pasaran sangat mungkin terjadi. Alasan saya menggunakan pendekatan ini dikarenakan tiap pendekatan harus didasarkan konsekuensinya. Oleh karena itu, di dalam bertindak seseorang seharusnya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat. Efek penyelesaian terhadap masyarakat ini memberi informasi kepada masyarakat jika terjadi kecurangan segera lapor ke klinik atau rumah sakit terdekat, sehingga masyarakat tidak awam lagi dalam hal ilmu farmasi dan jadi banyak tahu mengenai kandungan-kandungan yang tidak baik bagi manusia. Kesimpulan, banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika bisnis membuat kita sadar bahwa masih banyak produsen-produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat kita mengajak untuk selalu peduli terhadap apa yang dinilai kurang baik. Pharmacovigilance tidak hanya dilaksanakan oleh industri farmasi, tetapi juga didukung oleh masyarakat awam dan profesional kesehatan di lapangan. Bagi masyarakat awam, jika menemukan atau mengalami kejadian tidak diinginkan setelah mengkonsumsi suatu obat, bisa menghubungi produsen dan melaporkan kejadian yang dialami, kecuali kejadian serius yang memerlukan penanganan segera ke klinik atau rumah sakit. Biasanya, produsen memiliki nomor kontak layanan keluhan konsumen. Keluhan-keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh bagian pharmacovigilance di setiap perusahaan atau produsen. Saran saya, sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih memperhatikan kembali dan tidak kecolongan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini. Dan selalu tegas dan menindak oknum nakal-nakal tersebut. Untuk masyarakat harus lebih selektif dalam memilih barang. Untuk yang paham akan bidangnya, lebih terbuka dalam membagi informasi berkaitan dengan apa yang diketahuinya, saling berbagi manfaat dan ilmu. Sekian dari presentasi saya mengenai permasalahan etika bisnis yang terjadi di PT Pharos Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.